Yang di ya. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Dengar jelas ya. Oke, selamat pagi. Hari ini saya diberikan kesempatan pertama untuk menjelaskan atau melakukan overview tentang klasifikasi Robson. Ya, mungkin nanti kita berangkat dari kenapa kita perlu untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan tindakan SC di sebuah rumah sakit. Supaya kita punya persepsi yang sama, mau berangkat dari persepsi yang sama, sehingga kita bisa melakukan klasifikasi Robson dengan baik dan benar. Oke. Nanti mungkin ini kita santai saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan raise hand gitu. Nanti kita diskusi sambil jalan. Kita punya waktu sampai saya diberi waktu berapa lama ini, Mbak? Ini timernya belum jalan? Oh, 30 menit. Oke, ya. Jadi selama 30 menit saya diminta untuk mengantar Bapak Ibu semua memahami tentang klasifikasi Robson ya. Jadi sebagai background ya, sebagai latar belakang kenapa kok kita perlu melakukan suatu klasifikasi Robson, ya kita berangkat dari fakta bahwa tindakan EC ini memang merupakan tindakan operatif satu-satunya apabila kita ingin melahirkan bayi pada saat persalinan vaginal atau vaginal delivery tidak memungkinkan. Makanya akses terhadap layanan tindakan seksio ini kadang-kadang dipakai oleh WHO untuk mengukur akses layanan kualitas obstetri di sebuah negara. Ya. Kalau kita lihat dari data SDKI tahun 2017, ya, dikatakan bahwa tren SC di Indonesia ini makin meningkat. Kita tidak sendiri ternyata, bahkan di negara maju sekalipun, ya, di benua Eropa, di benua Asia, di banyak negara, ya, tren tindakan SC ini cenderung meningkat. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia pada tahun 97 sampai 2017 ada peningkatan dari 4,3% ini menjadi 17%. Artinya peningkatannya ini sungguh sangat tajam ya. Dan itu pun juga terjadi di beberapa negara. Peningkatan secara tajam terjadi dalam kurun waktu 3 dekade terakhir ini, terutama bahkan di negara maju sekalipun. Makanya WHO pada tahun 1985 ini mengeluarkan statement. Ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh WHO. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari statement yang dikeluarkan oleh WHO itu, memang tidak ada kesepakatan ya kalau ditanya berapa sih sebaiknya SC di sebuah negara atau di sebuah populasi itu yang ideal berapa ya. Tetapi dari beberapa review yang dilakukan oleh WHO direkomendasikan bahwa tingkat SC rate di sebuah populasi itu berkisar antara 10 sampai 15% ya. Apabila SC bisa kita turunkan di bawah 10%, ini ternyata dilihat terjadi penurunan yang signifikan, baik untuk morbiditas maupun mortalitas, baik ibu maupun bayi yang baru lahir. Nah, memang di kita, di Indonesia, ya kemarin waktu saya ikut laporan yang disampaikan oleh PBPOKI ya, terhadap penelitian yang dilakukan multi-center, ya memang salah satu poin adalah perlu suatu kajian ya di Indonesia ini berapa sih SC yang ideal untuk menurunkan morbid dan mortal kematian ibu di Indonesia. Kita belum punya data. Nah, sebaliknya kalau di suatu populasi itu SC-nya lebih dari 10%,
ini tidak menunjukkan bahwa morbid dan mortal ibu itu diturunkan, bisa diturunkan, malah meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas baik jangka pendek ya atau jangka panjang ya. Nanti kita akan lihat apa sih dampak jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan seksual itu tersebut ya. Dan terakhir WHO mengatakan bahwa SC memang sebaiknya dilakukan pada wanita yang memang betul-betul membutuhkan ya, artinya yang betul-betul sesuai dengan indikasi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, next slide ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Hampir semua negara itu berwarna orange ya, di mana tingkat XC itu di atas 20%. Hanya sebagian yang berwarna biru atau section rate-nya itu di bawah 19 atau 15 sampai 19% ya. Di negara kita masih mending ya, karena kalau menurut data yang disampaikan oleh nasional the increasing trend in cesarean section ya, ini di negara kita masih berkisar antara 10 sampai 19% ya. Artinya apa? Kalau kita lihat gambar ini ya, dunia saat ini menghadapi dua pandemi menurut saya, tidak hanya COVID ya, tetapi tindakan SC ini sudah menjadi suatu tindakan pandemik ya, sehingga WHO merekomendasikan ya hampir 50 lebih negara ini sudah mencoba menggunakan klasifikasi Robson dalam mengklasifikasikan tindakan seksualnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kita ambil dari data BPJS ya. Yang garis berwarna biru ini adalah persalinan normal di primary care ya. Sedangkan yang orange ya ini adalah persalinan vaginal di hospital ya. Kita lihat tindakan SC di rumah sakit dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah persalinan ya. Data yang menarik lagi adalah data yang kita ambil dari BPJS wilayah Jateng dan Yogyakarta ya. Tahun 2019 dan sampai tahun 2020 di mana tingkat SC itu memang dari bulan ke bulan dari tahun 2019 ini fluktuatif, tapi kalau kita lihat trennya ini cenderung meningkat ya. Sekitar 38% kenaikan tingkat seksionya. Jadi ini di atas rekomendasi angka yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, sekarang kita ingin lihat ya, kira-kira apa sih risiko dari tindakan SC itu ya. Jadi kita tahu bahwa tindakan seksual adalah tindakan obstetrik yang sudah cukup lama kita kenal ya. Bahkan mungkin tertulis di sejarah bahwa tindakan seksual itu bahkan sudah dilakukan sebelum Masehi ya. Tindakan seksual merupakan tindakan operasi mayor di mana kita akan mengiris perut ibu atau kita melakukan laparotomi dan dilanjutkan dengan mengiris bagian dinding rahim atau histerotomi ya. Dan ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibu dan atau menyelamatkan janin ya. Nah, kalau tindakan ini dilakukan on indication atau sesuai indikasi, maka kita bisa meningkatkan luaran ibu dan luaran bayinya ya. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ya, kira-kira risiko apa yang dialami oleh ibu dan risiko apa yang mungkin dialami oleh bayi ya. Jadi kalau kita lihat
ya, risiko yang mungkin muncul ya pada ibu itu dan bayi mungkin ada beberapa ya, seperti misalnya secara langsung kemungkinan infeksi jauh lebih besar pada tindakan seksio dibanding tindakan persalinan vaginal ya, tentu saja ya, karena pada saat itu kita membuka perut ya, di mana kemungkinan terjadi peritonitis, kemungkinan terjadi endometritis ya, itu meningkat. Risiko yang berikutnya adalah risiko perdarahan. Risiko perdarahan setelah operasi sesar, kalau saya lihat dari beberapa kali saya melakukan AMP, itu muncul di 2 jam sampai 24 jam pertama. Ya. Perdarahan bisa perdarahan yang sangat profuse, ya, sangat masif, ya, sehingga menyebabkan ibu itu mengalami shock, ya, atau perdarahan yang lambat, yang kadang-kadang kita jumpai pada saat pasien sudah pulang, kontrol di poliklinik, terjadi pemanjangan massa nifas. Nah, ini yang kadang-kadang mengarah ke adanya suatu nisi, ya, kalau kita kenal, yaitu adanya suatu diskontinuitas ya dari bekas irisan seksio. Yang ini kadang-kadang menjadi port enter atau pintu masuknya ke kasus plasenta acrita ya. Makanya tidak heran kasus plasenta acrita ini naik belakangan ini. Kemudian risiko yang lain adalah deep vein thrombosis ya, karena bed rest yang lama, terutama ibu yang obes ya. Kemudian juga risiko yang lain adalah kemungkinan timbulnya penyulit atau komplikasi pada kehamilan persalinan berikutnya. Di sisi bayi ya, kemungkinan yang muncul adalah yang sering kita jumpai adanya suatu transient tachypnea ya. Ini sering dikeluhkan oleh teman sejawat SPA ya, kemudian risiko munculnya alergi yang lebih awal ya pada anak yang dilahirkan dengan cara seksio. Kemudian juga bisa munculnya kecelakaan atau tindakan akibat tindakan tersebut, entah itu teriris ya, yang paling sering adalah kita tidak sengaja mengiris bayinya. Nah, risiko yang lain secara umum mortality rate itu pada EC didapatkan adanya suatu kenaikan 2 sampai 11 kematian per 100.000 kelahiran hidup ya. Kemudian mortalitas ibu antara persalinan vaginal ya atau dengan seksio ini 3,5 berbanding 13,3 ya. Artinya ada kenaikan sekitar hampir 4 kali lipat ya mortalitas ibu. Dan mortalitas pada SC yang berhubungan dengan prosedur operasi dan kondisi yang berkaitan dengan indikasi SC tersebut. Seperti salah satu halnya adalah plasenta acrita yang sekarang banyak kita jumpai ya pada wanita dengan riwayat seksio. Nah, kalau kita lihat timbulnya suatu tindakan SC atau siapa sih yang mendriving SC ya sehingga dilakukan sebuah tindakan SC. Memang tidak terlepas dari pertimbangan dari tenaga kesehatan saja ya, tetapi kadang-kadang permintaan SC itu muncul dari pasien preference ya, atau preferensi keluarga. Bisa juga tindakan SC itu dipicu oleh adanya regulasi yang kontraproduktif terhadap upaya penurunan angka seksio. Ya, misalnya dari sisi tenaga kesehatan, ya mungkin kita melakukan sudah sesuai dengan indikasi medis, ya. Misalnya indikasi prolaps tali pusat, ya, kemudian disproporsi kepala panggul, adanya suatu abrapsio atau solusio plasenta, adanya suatu malpresentasi janin sehingga janin tidak bisa diupayakan untuk lahir normal, munculnya fetal distress pada saat duranto persalinan ya, atau misalnya plasenta previa ya, ini merupakan indikasi absolut kita melakukan tindakan seksio. Di samping itu preferensi keluarga atau patient preference ya kadang-kadang
juga muncul, misalnya keinginan persalinan tanpa nyeri, ya. Orang beranggapan bahwa persalinan vaginal itu lebih nyeri daripada tindakan seksio, padahal tidak, ya. Atau keinginan melahirkan bayi yang kualitasnya jauh lebih baik daripada persalinan vaginal, padahal ya tidak, ya. Kemudian adanya keinginan yang lebih baik atau ketakutan ya terhadap seksual activity setelah melakukan seksio sesaria. Dan banyak juga sebagian pasangan yang memutuskan tindakan seksio hanya untuk memilih tanggal cantik. Ya ini kan kadang-kadang kita jumpai, ya. Nah, di sisi pelayanan manajemen rumah sakit atau kebijakan, kadang-kadang kita juga melihat hal itu, ya. Misalnya tidak diakomodasinya VPAC, ya, di dalam skema pembiayaan BPJS ini juga mungkin akan memicu tindakan seksio. Nah, kalau kita bicarakan tentang patient safety, ya, patient safety ini sebetulnya merupakan amanat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem standar untuk keselamatan pasien. Dan setiap rumah sakit wajib membuat sistem suatu proses di dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien ini lebih aman. Nah, di dalam patient safety tersebut, ya, panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya, tentang pedoman nasional keselamatan pasien rumah sakit di tahun 2015 kalau nggak salah itu berisi atau meliputi pertama assessment risiko, ya. Nanti di dalam klasifikasi pelatihan klasifikasi Robson ini kita akan mencoba mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tindakan seksio. Ya, misalnya begini. Pada tindakan seksio pada presentasi bokong di sebuah rumah sakit, kenapa kok tinggi? Upaya apa atau strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan SC pada presentasi bokong? Nah, nanti dari diskusi akan muncul ya misalnya perlunya versi luar misalnya dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti melalui analisis patient safety ini kita bisa menurunkan SC rate di sebuah rumah sakit, ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi sekaligus tantangan adalah dari apa yang saya sampaikan tadi adalah berangkat dari adanya peningkatan kejadian seksio sesaria, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa dengan meningkatnya kejadian seksio sesaria ini akan memicu peningkatan morbiditas dan mortalitas terutama pada sisi maternal, ya. Infeksi meningkat, angka perdarahan postpartum meningkat, belum lagi nanti kita dihantui dengan insiden atau prevalensi plasenta akreta yang meningkat, ya. Nah, makanya kita perlu melakukan suatu analisis kasus kejadian SC di sebuah rumah. Masalah yang harus kita selesaikan adalah kita harus menurunkan SC rate atau SC hanya kita lakukan pada wanita yang memang memerlukan. Ya, jadi kita mengurangi tindakan SC yang tidak perlu. Nah, dari sini kita akan membuat suatu strategi untuk bagaimana kita bisa menurunkan tindakan SC yang tidak diperlukan. Harapannya ya kita bisa menurunkan angka kematian neonatus dan angka kematian ibu melalui strategi ini. Nah, kalau kita lihat dari WHO statement ya tentang klasifikasi Robson, memang
banyak klasifikasi tentang tindakan EC yang sudah ada selama ini ya. Tapi review yang dilakukan oleh WHO mengatakan bahwa klasifikasi Robson ini klasifikasi yang cukup ideal untuk menilai, memantau dan membandingkan angka EC di rumah sakit tersebut dari waktu ke waktu ya. Jadi klasifikasi Robson tidak akan membandingkan EC di sebuah rumah sakit dengan rumah sakit yang lain karena mereka tidak comparable ya. Misalnya rumah sakit Bagas Waras kita bandingkan dengan Sarjito, nggak bisa dibandingkan karena karakteristik populasi berbeda. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan EC rate dari waktu ke waktu di rumah sakit tersebut, sehingga kita bisa menurunkan angka seksio yang kita rasa tidak perlu, ya, sehingga kita bisa mengurangi tindakan EC yang tidak diperlukan. Ya. Nah, sehingga kita bisa tahu manfaat klasifikasi Robson tersebut. Ya, pertama, apa sih manfaat klasifikasi Robson tersebut? Pertama, kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis kelompok wanita yang berkontribusi paling banyak dan paling sedikit pada angka EC secara keseluruhan. Nanti ada 10 klasifikasi dalam klasifikasi Robson tersebut, ya. Dan setiap klasifikasi atau setiap grup itu seorang wanita yang bersalin di rumah sakit tersebut akan masuk di dalam salah satu dari 10 klasifikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah membandingkan angka EC antar kelompok wanita, antar rumah sakit, sehingga kita dapat menjadi pertimbangan perubahan dalam tata laksana klinis di rumah sakit tersebut. Kita bisa merekomendasikan ya praktek klinis yang mungkin bisa kita sampaikan ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan untuk menurunkan angka EC. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menilai strategi atau intervensi apa yang kira-kira kita bisa mengoptimalkan tindakan seksio. Ya, artinya kita menurunkan tindakan EC yang tidak diperlukan. Ya. Kemudian yang keempat adalah menilai kualitas perawatan dan manajemen klinis dengan menganalisis luaran untuk tiap kelompok wanita tersebut. Ya, misalnya pada 3 bulan sebelumnya kelompok EC rate di kelompok 1 tinggi nih, ya. Padahal harusnya rendah. Kita bisa melakukan suatu intervensi sehingga pada 3 bulan berikutnya setelah kita implementasi strategi tersebut, kelompok 1 pada klasifikasi Robson bisa kita turunkan. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menilai kualitas data dan meningkatkan kesadaran staf tentang pentingnya interpretasi data dan penggunaannya. Nah, kalau kita lihat ya kalau kita lihat pelatihan ini merupakan pelatihan kerjasama lintas sektoral ya, di mana kami di perguruan tinggi ini bisa memberikan rekomendasi baik untuk BPJS atau insurance, kemudian dinas kesehatan bersama-sama dengan asosiasi organisasi profesi dan asosiasi rumah sakit, ya. Kemudian rumah sakit itu sendiri, ya, untuk mengimplementasikan panduan EC, ya, sehingga EC rate di sebuah rumah sakit atau pada populasi pada umumnya bisa kita turunkan. Nah, sebetulnya apa sih klasifikasi Robson? Klasifikasi Robson itu sangat simpel, sangat mudah, ya. Di mana kategori klasifikasi ini kita kategorikan berdasarkan 5 karakteristik ya. Di mana 5 karakteristik ini selalu kita lakukan pencatatannya ya, seperti misalnya paritasnya ya, apakah dia nulipara atau multipara, baik dengan atau tanpa riwayat operasi sebelumnya ya. Kemudian onset atau mulainya persalinan apakah terjadi secara spontan atau dengan induksi atau dilakukan EC terencana atau EC sebelum persalinan.
Terus berapa umur kehamilannya, apakah kurang bulan atau kurang dari 37 minggu, atau cukup bulan lebih dari 37 minggu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang presentasi janin. Presentasi janin apakah presentasi kepala, sungsang, atau lintang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang jumlah janin. Apakah ini kehamilan tunggal atau multiple. Nah, berdasarkan kelima karakteristik obstetri data dasar tadi, kita bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan ibu hamil yang bersalin itu menjadi 10 klasifikasi. Untuk lebih mudahnya, mungkin untuk grup pertama itu berisi semua wanita nulipara dengan letak kepala, umur kehamilan aterem yang bersalin secara normal. Untuk grup kedua ini berisi wanita nulipara single, ya, tunggal, umur kehamilan aterem yang bersalin dengan cara induksi atau dilakukan sesar sebelum tanda persalinan itu muncul. Grup ketiga ini berisi wanita multipara di luar wanita dengan riwayat sesar, presentasi kepala, umur kehamilan aterem yang datang dengan persalinan spontan. Yang keempat adalah wanita multipara, ya, kecuali wanita yang pernah dilakukan seksio, single, ya, letak kepala, umur kehamilan aterem yang dilakukan induksi atau sesar sebelum persalinan. Grup 5 itu berisi semua wanita dengan riwayat SC, kehamilan tunggal, kehamilan aterem, ya. Kemudian untuk grup 6 itu berisi semua wanita nulipara dengan presentasi bokong, ya. Sedangkan grup 7 itu berisi semua wanita multipara presentasi bokong, termasuk wanita dengan riwayat seksio. Grup 8 ini adalah semua wanita hamil dengan kehamilan kembar atau multiple, termasuk wanita dengan riwayat seksio. Grup 9 ini berisi semua kehamilan dengan kelainan letak. Ya, jadi semua kehamilan dengan kelainan letak pasti akan masuk di grup 9, termasuk wanita dengan riwayat seksio. Dan yang terakhir, grup 10 adalah semua wanita tunggal, letak kepala, umur kehamilan preterm, ya, termasuk wanita dengan riwayat seksio, ya, sehingga tidak terlalu sulit, ya, kita mengklasifikasikan Robson dengan melihat buku rekam medik atau mungkin register yang ada di kamar bersalin, ya, kita langsung bisa mengklasifikasikan menjadi 10 klasifikasi Robson. Nah, diharapkan nanti setelah kita mengenal klasifikasi Robson yang sudah digunakan lebih dari 50 negara, kita bisa melakukan klasifikasi yang benar, ya. Nanti semua ibu hamil begitu tiba di tempat layanan kesehatan dan mengalami persalinan, ini bisa kita langsung masukkan ke dalam 10 klasifikasi Robson. Nah, harapannya nanti kita bisa membandingkan ke 10 klasifikasi Robson itu berapa SC rate-nya. Nah, harapannya nanti kita bisa menyusun suatu strategi, ya, untuk menurunkan angka SC yang sebetulnya tidak kita perlukan, ya, sehingga akhirnya kita bisa menurunkan SC rate pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk overview, ya. Mungkin kita masih ada waktu sedikit untuk diskusi, ya, kalau ada, tapi kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Terima kasih.